Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safi Fikria dari mata kuliah Manajemen Pelatihan Dakwah dengan NIM 430-2019-0062 dengan dosen pengampu Pak Mustolik Alwi. Di video kali ini saya akan membuat video tentang UTS, Manajemen Pelatihan Dakwah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perencanaan pelatihan dakwah. Tujuan pelatihan dakwah ialah untuk memperbaiki perilaku sasaran dakwah supaya mau menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam ranah realitas kehidupan sehari-hari, baik yang berkaitan dengan masalah pribadi, keluarga, maupun sosial kemasyarakatan. Maka secara umum rangkaiannya berproses dari langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dakwah, dan pengawasan dakwah, serta evaluasi dakwah yang dilakukan untuk memastikan dan memperoleh tujuan pelatihan dakwah. Bisa dilihat di PPT siapa saja sasaran-sasaran dalam pelatihan dakwah. Maka kondisi wilayah objek dakwah yang beragam tersebut memerlukan bantuan manajerial karena manajemen merupakan membantu seseorang dalam memecahkan masalah apa yang dihadapi manusia, khususnya dalam mengupayakan efektivitas definisiasi apa yang diperbuatnya. Sesuai dengan pendapat G.R. Terry bahwa manajemen adalah suatu proses penetapan dan pencapaian tujuan-tujuan tertentu melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang lainnya. Yang selanjutnya ada pemetaan di PPT. Yang pertama sudah tertulis bahwa suatu studi yang diadakan dalam rangka mengumpulkan dan menganalisa gejala-gejala tersebut sehingga kelak menyuluh dapat menyajikan materi yang cocok dengan masalah yang sedang dihadapi mad'unya. Pemetaan yang kedua ialah teknik pengumpulan data pemetaan dakwah. Kegiatan ini merupakan pengumpulan data dalam kegiatan SPD dilakukan melalui berbagai teknik. Layaknya kegiatan penelitian, teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, survei, diskusi kelompok, laporan kelompok, maupun teknik dokumentasi. Selanjutnya, media pelatihan dakwah. Media pelatihan dakwah yang pertama, berdasarkan fungsinya itu terdiri dari media penjagaan, keperluan masalah, media pemecah masalah, media penyuluhan, dan media penggerak diskusi. Lalu, berdasarkan bahannya itu ada media perangkat keras seperti proyektor, papan tulis, dan media perangkat lunak itu seperti film dan slide, dan yang tidak diproyeksikan itu seperti gambar dan tulisan. Lalu yang ketiga, berdasarkan isi pesan itu ada media didaktik, media motivatif, media kelompok, media analitik, media kreatif, dan media perencanaan. Selanjutnya, berdasarkan kelompok sasaran itu ada media individual, media kelompok, dan media massa. Nah, lalu ada lagi berdasarkan pembelajaran seperti media lembaran, poster, kartu, makalah, suara, proyeksi, dan alat pemasaran. Dan yang terakhir ada menurut jenisnya seperti media gambar dan media cetak. Materi selanjutnya ialah pengorganisasian pelatihan dakwah. Pengertian pengorganisasian dakwah ialah seluruh proses pengelompokan orang, alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian juga merupakan langkah pertama ke arah pelaksanaan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Maka pada proses pengorganisasian ini akan menghasilkan sebuah rumusan struktur organisasi dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Pengorganisasian pelatihan dakwah. Pada dasarnya, pengorganisasian adalah hal yang berkaitan antara manusia dengan kegiatan dan tidak bisa dibiarkan berpisah karena keduanya saling berkaitan antara orang yang diberikan tugas dan proses penugasan yang diberikan. Pentingnya unsur keduanya di dalam pelatihan dakwah karena budaya organisasi yang tidak lepas dari bantuan sekumpulan manusia. Jika dilihat dari pelatihan dakwah adalah sebuah organisasi yang kecil yang bisa dimasukkan proses manajemen di dalamnya, sebagaimana perealisasian pelatihan dakwah, pengorganisasian pelatihan dibangun atas visi misi keislaman, keilmuan, keterampilan, kedakwahan, dan pemberdayaan, sehingga membentuk kepanitiaan ada beberapa pilihan. Untuk itu, pengorganisasian pelatihan dakwah dapat dibuat atas dasar kebutuhan dan realitas para pengelola pelatihan dakwah.
Yang terakhir ialah langkah-langkah pengorganisasian dakwah. Untuk mencapai fungsi tersebut yang efektif, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengetahui terlebih dahulu sasaran dari pengorganisasian dalam situasi lingkungan. Yang kedua, membagi pekerjaan yang harus dilaksanakan ke dalam aktivitas bagian. Yang ketiga, mengelompokkan aktivitas tersebut ke dalam satuan praktis yang didasarkan atas persamaan pentingnya aktivitas atau pihak mana yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan yang keempat ada membangun hubungan di kalangan mahasiswa baik secara individual maupun kelompok. Dan yang terakhir ada menugaskan personal yang kompeten dan potensial untuk ditugaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pelatihan dakwah. Pengertian pelaksanaan. Pelaksanaan yaitu suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus jalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Dalam KBBI adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan suatu rancangan, keputusan, dan sebagainya. Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli ialah, menurut Westra, pelaksanaan adalah sebagai usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya, dan kapan waktu dimulainya. Sedangkan menurut Bintoro Cokromujoyo, pengertian pelaksanaan ialah sebagai suatu proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan. Maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek. Selanjutnya, pelaksanaan pelatihan dakwah. Dalam pelaksanaan pelatihan dakwah, pasti akan membutuhkan beberapa alat penunjang terlaksananya suatu kegiatan, di mana dalam kegiatan tersebut melibatkan beberapa unsur, disertai dengan faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksananya adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi itu merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksananya. Lalu ada resource atau sumber daya. Dalam hal ini meliputi 4 komponen, yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan, atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Yang terakhir ada disposisi, yaitu sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program, khususnya dari mereka yang menjadi implementer program. Yang terakhir, langkah-langkah pelaksanaan pelatihan dakwah sangat perlu diperhatikan dan dipahami untuk berjalannya proses pelatihan yang efisien. Langkah-langkah pelaksanaan dakwah diantara lain yaitu: pertama, memantapkan persiapan belajar. Mengapa? Karena selama pelaksanaan pelatihan dakwah diperlukan kesiapan dan kesediaan pihak penyelenggara untuk mengadakan penyesuaian bila memang perlu. Yang kedua ialah mencermati materi pelatihan dakwah. Materi pelatihan dakwah merupakan jawaban dari masalah yang dihadapi para peserta. Oleh karena itu, materi pelatihan dakwah erat kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pelatihan dakwah tersebut. Lalu yang ketiga ada mencermati pelatih dalam pelatihan dakwah. Seorang pelatih diharapkan memiliki kualitas diri. Di antara kualitas tersebut adalah mampu memahami serta belajar, mampu menempatkan iklim positif dalam proses belajar. Lalu yang keempat, membangun pelatihan dakwah yang efektif. Membangun pelatihan dakwah yang efektif. Pelaksanaan pelatihan dakwah dapat dikatakan efektif apabila pelaksanaan pelatihan selaras dengan kebutuhan peserta, lalu peserta pelatihan melaraskan bahwa dengan mengikuti pelatihan tersebut kebutuhan yang dirasakan terpenuhi, peserta tidak mengalami tekanan pada saat pelatihan, dan peserta tidak dapat mengolah dan menyimpulkan sendiri isi dari pelatihan tersebut. Lalu yang terakhir ada, setelah memperhatikan beberapa poin tadi, yang paling utama dalam pelatihan yaitu pembukaan, memulai proses, dan penutupan. Materi yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pengawasan pelatihan dakwah. Pengawasan pelatihan dakwah merupakan salah satu fungsi manajemen. Dalam bahasa Inggris, fungsi pengawasan ini dinamakan dengan controlling. Fungsi pengawasan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang digunakan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan semestinya atau tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya, maka fungsi pengawasan perlu diketahui dan dikoreksi sejauh mana perencanaan yang telah dibuat dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Pengawasan diartikan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai dan kalau terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana. Selanjutnya ada jenis-jenis pengawasan dakwah. Jenis-jenis pengawasan ini dibagi menjadi berbagai macam, tergantung dari sudut orang yang memandangnya. Secara umum, jenis ini dibagi menjadi 3 macam, antara lain pengawasan inter. Pengawasan inter ini semua sistem dan cara yang digunakan di dalam perusahaan sehingga tujuan dapat tercapai. Yang kedua, pengawasan ekstern adalah penggunaan sistem pengawasan di mana mekanisme pengawasan bisa berjalan dengan efektif karena pengaruh dari unsur ekstern suatu lembaga atau perusahaan. Lalu ada pengawasan diri. Pengawasan diri ini kemampuan seseorang dalam menguasai diri agar tidak melakukan penyimpangan. Jenis pengawasan ini tergantung pada faktor keyakinan kepada Tuhan, etika, adat, tradisi, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menyebutkan ciri-ciri pengawasan dakwah. Yang pertama ada pengawasan merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Kedua, pengawasan harus memberikan tentang adanya deviasi dari rencana. Yang ketiga, pengawasan menunjukkan pengecualian pada titik strategi tertentu. Yang keempat, objektivitas dalam melakukan pengawasan. Yang kelima, keluasan pengawasan. Yang keenam, pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi. Yang ketujuh, efisiensi pelaksanaan pengawasan. Yang kedelapan, pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat. Yang kesembilan, pengawasan mencari yang tidak beres. Dan yang kesepuluh, pengawasan harus bersifat membimbing. Dan yang terakhir adalah perencanaan pelatihan dakwah berupa kebutuhan pelatihan dakwah, identifikasi kebutuhan pelatihan dakwah, merumuskan tujuan pelatihan dakwah, merumuskan sasaran pelatihan dakwah, memilih pelatih pelatihan dakwah, menyeleksi peserta pelatihan dakwah, menentukan waktu pelatihan dakwah, dan mengatur jadwal pelatihan dakwah. Sekian saya mengirim tugas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.